Nabila Nomor Motivation 6. mempersembahkan Mentalitas 12 penonton. sifat luar biasa dari orang yang suka sendirian. Hai semuanya, dan selamat datang di Topting. Hari ini, kita akan mempelajari 12 sifat luar biasa dari seseorang yang suka menyendiri. Sekarang, mari kita mulai. Apakah Anda menghabiskan banyak waktu sendirian? Jika jawabannya adalah ya, Anda mungkin mengetahui apa yang diketahui apakah Anda menghabiskan banyak waktu sendirian. Sebagai pribadi yang introvert, Anda mungkin adalah tipe orang yang merasa terkuras tenaganya, sekelompok orang, sementara yang lain berkembang dalam kesibukan. Pengaturan sosial, Anda menikmati bersantai, berkreasi, atau mengejar minat Anda di balik pintu tertutup. Sebagian besar aktivitas favorit Anda dilakukan di kenyamanan rumah Anda sendiri, yang setidaknya sebagian menjelaskan mengapa Anda menghabiskan begitu banyak waktu sendirian. Sebagian besar aktivitas favorit Anda dilakukan di kenyamanan rumah Anda sendiri, yang setidaknya sebagian menjelaskan mengapa Anda menghabiskan begitu banyak waktu sendirian. Sayangnya, banyak introvert dikritik dan disalahpahami. Anda mungkin pernah mendengar orang menelepon, Anda pemalu, pendiam, atau antisosial. Mereka mungkin menganggap Anda adalah komunikator yang buruk, pasangan yang lalai, atau teman yang tidak bisa diandalkan. Mereka mungkin menganggap aneh bahwa Anda bisa melakukannya. Pergi beberapa hari tanpa berbicara dengan orang lain dan tidak mengerti bagaimana Anda menemukan kebahagiaan tanpa koneksi sosial. Mereka mungkin berpikir lebih sedikit dari Anda karena Anda tidak memiliki ratusan teman atau jaringan profesional yang luas. Ini mungkin menjadi masalah bagi orang ekstrovert, tetapi kepribadian introvert dan penyendiri tidak ditemukan banyak makna dalam pencapaian yang sama, dan seringkali itulah yang membuat mereka begitu menarik. Persentase yang sangat besar, populasi termasuk dalam kategori ini, kepribadian tipe penyendiri. Beberapa sangat tinggi, individu berbakat dan bersemangat yang menggunakan mereka cukup waktu sendirian untuk mengejar tujuan fantastis dan mimpi. Menyelam jauh ke dalam kepala mereka sendiri, menjelajahi kompleks masalah dan merenungkan dunia di sekitar mereka. Tapi kualitas kepribadian penyendiri tidak terbatas pada bakat kreatif atau intelektual. Ada stereotip umum yang tidak dimiliki oleh introvert. Tahu cara berinteraksi dengan orang lain. Orang berasumsi Anda tidak bisa mendapatkan teman atau menjadi bermakna hubungan karena Anda menghabiskan banyak waktu sendiri. Kenyataannya, orang yang menyendiri memiliki sifat yang luar biasa dan kekuatan sosial unik yang, dalam banyak kasus, memperkuat ikatan yang mereka bentuk dengan orang lain. Misalnya, orang introvert biasanya mempertahankan persahabatan untuk waktu yang lebih lama, terkadang mereka seumur hidup, karena mereka berinvestasi pada kedalaman dan kualitas koneksi mereka. Orang berasumsi para penyendiri tidak punya banyak hal untuk ditawarkan, tapi sebagian besarnya waktu, itu tidak jauh dari kebenaran. Untuk membuktikan betapa hebatnya orang yang menyendiri, mari kita jelajahi 12 kualitas menakjubkan orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Nomor 1. Mudah untuk menyenangkan. Introvert tidak meminta banyak dari orang lain di sekitar mereka dan, seringkali, hanya ingin dibiarkan sendirian. Sementara yang lain mencari yang mahal hobi dan pengalaman yang mendebarkan, kamu sangat puas dengan malam yang tenang di rumah membaca buku atau melakukan pencarian kreatif. Bagi orang yang berkepribadian ekstrovert, hal ini mungkin terjadi. Sulit untuk membungkus kepala mereka, tetapi menyendiri orang tidak membutuhkan banyak hal untuk menemukan kebahagiaan. Nomor 2. Motivasi yang didorong oleh tujuan. Penetapan tujuan adalah salah satu area di mana introvert. Kepribadian unggul. Mereka didorong dan orang-orang disiplin yang berusaha mewujudkan impian mereka kenyataan, tetapi mereka tidak melakukannya untuk orang lain. Beberapa orang bekerja tanpa kenal lelah untuk mencapai tujuan kita karena mereka menginginkan perhatian atau validasi. Mereka ingin menjadi sorotan, tapi orang yang menyendiri tidak tertarik untuk membuat kesan yang baik. Mereka menetapkan tujuan dan pekerjaan yang tinggi sangat sulit untuk mencapainya karena tujuan tersebut bermakna secara intrinsik. Dengan kata lain,
Mereka melakukan hal-hal yang mereka sukai karena mereka menyukainya. Gairah tulus mereka memberi mereka ketenangan tetapi motivasi yang kuat untuk unggul dan sukses. Nomor 3. Berkembang dalam keheningan. Bagi sebagian orang, tidak ada yang lebih buruk di percakapan daripada hening sejenak. Mereka akan mengatakan apapun untuk menghindari kesalahan yang canggung dalam percakapan, tetapi orang-orang yang suka sendirian tidak merasakan tekanan sosial yang sama. Mereka nyaman dengan keheningan karena begitulah mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Saat Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda sendirian, keheningan bukanlah hal baru. Nomor 4. Nilai waktu. Bagi orang-orang yang sendirian, waktu adalah sumber daya yang berharga. Mereka menghargai momen yang mereka habiskan sendirian melakukan hal-hal yang mereka sukai dan tidak seperti membuang-buang waktu untuk hal lain. Karena introvert menghargai waktu dan sumber daya mereka sendiri, mereka sama-sama menghormati waktu dan sumber daya orang lain. Mereka jarang bertanya orang untuk bantuan kecuali benar-benar diperlukan dan jangan pernah berharap ada orang yang merawat mereka. Orang tertutup secara konsisten memberikan rasa hormat dan kemandirian kepada orang lain karena mereka menginginkan hal yang sama untuk diri mereka sendiri. Nomor 5. Sedikit bicara, banyak belajar. Orang yang menyendiri menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan kepala mereka. Mereka menikmati tindakan berpikir seperti orang lain mungkin menikmati hobi atau sebuah gairah. Di saat-saat damai dan tenang, mereka menyelam jauh ke dalam pikiran mereka, seringkali merefleksikan, mengeksplorasi, atau menciptakan sesuatu yang baru. Bagi orang yang sendirian, tidak melakukan apapun bisa menjadi menstimulasi dan menghargai penggunaan waktu mereka. Karena orang yang menyendiri menghabiskan banyak uang. Waktu berpikir, mereka hampir selalu melakukannya hal-hal unik dan menarik untuk dikatakan. Rakyat yang banyak bicara tapi hanya belajar sedikit. Akhirnya mengulangi cerita yang sama dan mendaur ulang. Informasi lama jarang mencerna sesuatu yang baru. Orang yang penyendiri berbicara sedikit tetapi belajar banyak, jadi mereka punya banyak ide untuk dijelajahi. Orang introvert mungkin menurutku aneh betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia dalam pikiran Anda, tetapi pensiun Anda untuk refleksi membuat Anda lebih menarik dari yang Anda sadari. Nomor 6. Mentalitas penonton. Introvert cenderung sangat sadar akan dunia di sekitar mereka. Untuk alasan yang sama mereka menjadi baik pendengar, orang yang penyendiri cenderung tertarik pengamat juga. Mereka memiliki mata yang luar biasa untuk detail dan memperhatikan minor perubahan di lingkungan mereka. Misalnya, jika seseorang mendapat potongan rambut baru, dia introvert mungkin akan menyadarinya jauh sebelum orang lain. Kekuatan observasi yang kuat memimpin beberapa introvert untuk mengadopsi apa yang dikenal sebagai mentalitas penonton. Mereka memandang dunia dari kejauhan, terutama dalam situasi sosial, hampir seperti penonton yang menonton suatu acara sela-sela. Karena perspektif unik ini, introvert memperhatikan pola yang dimiliki orang lain, dapatkan wawasan yang berarti tentang berbagai hal seperti sifat manusia atau ekspektasi masyarakat. Mereka jarang menyuarakan penemuannya dengan lantang, tapi berkat kekuatan pengamatan mereka, orang yang menyendiri seringkali memiliki kebijaksanaan melebihi usianya. Nomor 7. Kemandirian yang tak terbendung. Bekerja dengan satu orang saja sudah cukup. Sebuah kurva pembelajaran. Mereka tidak tampil secara khusus baik di lingkungan tim, tetapi dorongan dan swasembada tidak ada bandingannya jika dibiarkan begitu saja. Introvert akan menundukkan kepala dan bekerja diam-diam pada hal-hal yang mereka sukai, entah siapa sedang menonton atau tidak. Mereka mungkin tidak suka berjejaring atau bersosialisasi, tetapi berkepribadian introvert bersinar ketika dibiarkan sendiri. Nomor 8. Keunggulan dalam komunikasi. Kepribadian introvert unggul dalam berkomunikasi ide-ide yang kompleks. Mereka tidak hanya menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan subjek yang kompleks,
tetapi mereka juga menikmati aktivitas seperti membaca dan menulis itu secara alami mengembangkan keterampilan komunikasi mereka. Misalnya, introvert tahu cara mengatur dan memperluas ide-ide mereka untuk menciptakan penjelasan siapapun bisa mengerti. Jika Anda adalah orang yang penyendiri, Anda mungkin tidak suka berbicara dengan orang lain sepanjang waktu, tetapi ketika Anda berbicara, orang-orang mendengarkan. Nomor 9. Pendengar yang cerdik. Orang yang menyendiri mungkin bukan yang paling berisik atau paling terbuka, orang-orang di dunia, tapi entah bagaimana percakapan mereka tampaknya berlangsung lebih lama dari milik siapapun. Mereka tahu cara menaruh minat kehidupan masyarakat, berempati dengan masalah mereka, dan ajukan pertanyaan bijaksana yang dihargai orang lain. Tapi apa yang sebenarnya membedakan mereka dari kekacauan adalah keterampilan mendengarkan mereka yang sangat baik. Orang yang menyendiri terbiasa menjadi orang yang paling pendiam di dalam ruangan. Sementara yang lain berlatih berbagi dan berbicara, mereka menghabiskan hidup mereka dengan mengasah keterampilan mendengarkan mereka. Mereka tahu kapan harus melakukannya, memperhatikan dan bagaimana menunjukkan keterlibatan dengan isyarat dan komentar yang tepat waktu. Tidak banyak orang tahu bagaimana benar-benar mendengarkan ketika orang lain berbicara, tapi orang yang menyendiri membuatnya terlihat mudah. Nomor 10. Pelindung privasi. Hanya sedikit orang yang memahami pentingnya hal ini. Privasi pribadi lebih baik daripada seorang introvert. Mereka jarang membagikan informasi pribadi dan hanya itu membocorkan rahasia kepada orang yang benar-benar mereka percayai. Karena mereka sangat tertutup, orang yang menyendiri memperlakukan orang lain dengan tingkat rasa hormat yang sama. Jika Anda menceritakan sesuatu yang pribadi kepada orang yang menyendiri, Anda bisa yakin mereka tidak akan pernah merusak kepercayaan Anda. Mengapa? Karena mereka tidak melihat pentingnya menceritakan orang lain. Orang yang menyendiri lebih suka menghasilkan uang kepercayaanmu dan peliharalah persahabatanmu daripada manfaatnya rahasiamu untuk keuntungan pribadi. Untuk alasan ini, orang yang menyendiri menjadi orang yang paling bisa dipercaya teman dan mitra yang pernah Anda kenal. Nomor 11. Kemitraan santai. Kemitraan santai hanya karena ada yang suka menyendiri bukan berarti mereka tidak tertarik membentuk hubungan. Introvert, mandiri kepribadian membuat beberapa teman terbaik dan mitra karena mereka tidak bergantung pada orang lain memvalidasi atau menghibur mereka. Orang yang menyendiri memang begitu mudah untuk menyenangkan dan tidak meminta banyak dari orang yang mereka cintai tapi mereka juga tidak memberi sebanyak yang lain mitra. Ini dapat menjadi tantangan bagi sebagian orang. Mereka mungkin tidak tahu cara menyediakan ruang sebanyak itu. Orang yang menyendiri mendambakan. Tapi jika Anda memberi mereka ruang untuk bernafas, introvert bisa menjadi salah satu yang paling banyak mitra setia dan santai yang pernah Anda temui. Nomor 12. Memimpin dengan memberi teladan. Apakah orang yang menyendiri menghasilkan pemimpin yang baik? Dalam posisi kepemimpinan, introvert kepribadian menemukan jumlah kesuksesan yang mengejutkan. Mereka tidak suka menjadi sorotan dan jangan pernah menghargai karya orang lain, bahkan jika hal itu mungkin membawa karir mereka ke arah yang positif. Karena mereka tidak menyukai sorotan, mereka lebih cenderung memberikan penghargaan pada timnya atas kesuksesan mereka. Perilaku tanpa pamrih ini membuat mereka dihormati oleh rekan-rekan mereka, memotivasi bawahannya untuk bekerja lebih keras. Pemimpin introvert juga mendapat rasa hormat bekerja lebih keras dari siapapun. Mereka memimpin dengan memberi contoh, menginvestasikan waktu berjam-jam, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi, bekerja tanpa ada yang melihat dari balik bahu mereka. Di bawah pemimpin introvert, orang sering merasa seperti bos mereka bertarung bersama mereka. Tentu saja, ada area yang introvert perjuangan para pemimpin. Mereka mungkin tidak terlalu vokal atau keluar sebagai kepribadian ekstrovert. Anda mungkin tidak ingin mereka menjadi wajahnya perusahaan. Namun ketika pekerjaan perlu diselesaikan, hanya sedikit pemimpin yang lebih produktif dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton Nabila Motivation. Dan jangan lupa subscribe, like and comment, agar kami bisa terus berkreasi.